subsidi pupuk perasaan abdi kurang tepat. Mending subsidi hasilna we atuh. Abdi tos diskusi teh ayeuna keneh. Kayak mah kebijakan pemerintah pusat, tapi abdi memberikan usulan daripada petani diberi subsidi pupuk, mending keneh harga gabah dibeli. Nah, Mantap. tapi ditaekeun hargana sesuai jeung kebutuhan produksi. Daripada pare disubsidi pupuk kudu neangan pare make kartu tani meuli pupuk bersubsidi, mending harga pare 800.000. Ya. Kayak amin ngering lombanya. Supaya make pupuk organik. Dan sekarang mau ke sana, Pak. Ya, itulah tadi sebuah gagasan memang belum menjadi kebijakan. Bagaimana Kang Deddy Mulyadi menghindari kelangkaan pupuk subsidi, mengurangi potensi korupsi di pupuk subsidi, juga mensejahterakan para petani. Itulah gagasan. Nanti akan kita bahas, akan kita sederhanakan lagi gagasan yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Tetapi sebelumnya kalian harus memahami dulu bagaimana modus operandi, potensi-potensi tindakan koruptif dari pupuk bersubsidi ini. Oke? Jadi begini, pupuk itu pada dasarnya harganya mahal, ya kan, dari pabrik pupuk itu mahal. Misalkan per kilonya 7.000. Nah, dengan alasan meringankan beban petani, pemerintah melakukan subsidi menjadi harganya misalkan 2.300. Nah, subsidi ini yang dilakukan oleh pemerintah ini, itulah potensi korupsinya di sana, begitu loh. Bagaimana modus operandinya? Contoh satu, misalkan ya kan, jatah yang digelontorkan oleh pemerintah itu kepada satu desa itu misalkan 10 ton pupuk subsidi, begitu loh. Tetapi yang didistribusikan kepada petani itu hanya 7 ton. Yang 3 tonnya mereka simpan oleh para aparat ini, ya kan. Nah, maka karena 7 ton ini yang didistribusikan, maka tidak heran kalau seandainya nanti di sana ada kelangkaan karena yang 3 tonnya disimpan. Kemana yang 3 ton ini oleh para aparat korup ini dijual kepada para pengusaha perkebunan ataupun pengusaha yang punya ladang pertanian yang lebih luas. Kalau ke petani mereka menjual 2.300, maka dia menjual kepada para pengusaha mafia gelap ini adalah dengan harga 4.500. Kok mau itu pengusaha beli dengan harga lebih mahal dari petani? Ya mau, begitu loh. Karena harga dasar pupuknya itu adalah 7.000. Jadi daripada mereka beli langsung ke pabriknya harga mahal, mending beli harga 4.500. Itu yang pertama, modus operandinya. Yang kedua, modus operandinya itu begini. Data yang misalkan di satu desa petaninya itu ada 100 orang, tetapi di markup datanya, laporan ke pemerintah menjadi 1.000 orang petani di satu daerah itu dengan memberikan data palsu, KTP palsu dan lain sebagainya. Oke? Nah, disinilah berarti kan nanti kan kuota dari pemerintah itu menjadi, kalau 100 petani itu misalkan 10 ton, maka karena yang diajukan 1.000 petani adalah menjadi 100 ton gitu loh. Nah, maka petani-petani yang memberikan KTP-nya ini sebenarnya bukan petani, tapi mereka dibayar gitu loh, mengaku sebagai petani oleh aparat. Maka sisanya dikemanakan adalah dijual ke para mafia gelap ini, para pengusaha gelap ini. Paham ya? Nah, atau modus operandi yang selanjutnya adalah dengan cara tadi kan database-nya itu palsu, maka mereka dikasihkan anggaran subsidi pupuk ini, padahal mereka bukan petani. Nah, ketika mereka hendak mengambil pupuk subsidi ini, di sanalah terjadi percakapan, mau diambil pupuknya atau mau kami kasih duit. Tetapi kami kasih duit dengan misalkan dengan tadi harga pupuk 2.300 misalkan gitu. Maka karena dia bukan petani, akhirnya dia ambil duitnya. Dan kemudian itu disimpan, ya kan, disimpan karena secara data laporan ke pusat itu sudah tersalurkan, padahal itu tersimpan di gudang-gudang para mafia gelap ini, begitu loh. Nanti akan dijual kembali ketika harga itu tinggi.
bagaimana harga itu tinggi? Dalam hukum ekonomi, ketika barang itu langka, maka dia akan tinggi gitu loh. Dikarenakan tadi distribusinya juga sudah korup, maka kekurangan kan petani ini, maka terjadilah kelangkaan. Maka disitulah ada kenaikan harga pupuk. Kemudian ini dikeluarkan kembali oleh si para mafia ini, tetap disalurkan memang kepada petani, tetapi dengan harga yang lebih tinggi. Kira-kira itulah contoh, sebenarnya banyak sekali modusnya begitu loh. Tetapi itu kira-kira contoh modus operandi dalam korupsi pupuk ini. Sudah paham ya modusnya? Nah, sekarang kita masuk dari gagasan solusi yang ditawarkan oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu dia apa? Basicnya subsidi itu bukan kepada proses, tetapi kepada hasil. Kalau pupuk itu kan proses, ya kan? Nah, kalau proses bisa aja dia tidak sampai panen, gagal panen dan lain sebagainya. Udah dia beli mahal-mahal, ya kan, udah beli subsidi itu, malah nggak panen, rugi. Tetapi Kang Deddy Mulyadi maunya subsidi itu diberikan kepada hasil, yaitu hasil panen, begitu loh. Maka pupuk silahkan beli harga mahal, atau kalian para petani menggunakan pupuk organik, tidak menggunakan pupuk misalkan urea, begitu loh. Mahal gak apa-apa, karena nanti gabahnya, misalkan harga gabah 6.500 per kilo, ya kan, sama Kang Deddy Mulyadi dibeli misalkan 10.000 per kilo. Jadi biaya-biaya yang tadinya tidak pakai yang tadinya menggunakan subsidi itu lebih murah menjadi lebih mahal akan terganti dengan harga jual yang mahal. Harga gabah yang dijual oleh petani mahal ditampunglah oleh pemerintah, Pemprov, begitu loh. Nah, disinilah nanti yang berhak menjual beras itu adalah Pemprov. Jadi kalau untuk orang miskin dijual dengan harga misalkan per kilonya 8.000 beras. Tetapi kalau orang kaya belinya harus 10.000 atau harus 15.000 per kilo. Bagaimana caranya? Ya kan orang-orang miskin ini punya data, misalkan punya kartu apa, begitu loh. Kartu kalau dirinya miskin beli, begitu kan. Maka disinilah potensi untuk mensejahterakan si para petani itu terbuka, begitu loh, Bang. Apakah di sana tidak ada potensi korupsi? Ya ada, dengan gagasan Kang Deddy Mulyadi juga ada potensi korupsi. Namanya juga Konoha, akan ada aja dicari akal-akalnya. Tetapi dengan cara demikian, dengan dibeli hasilnya, ya kan, misalkan mau dikorupsi data, ada orang mau nimbun, beli beras, begitu loh. Itu akan lebih mudah, begitu loh, kontrolnya, gitu loh. Nah, kemudian otomatis nanti kan orang-orang, aduh kok harga berasnya mahal banget ini, misalkan si miskin nih gak mampu beli, ya udah si miskin bisa aja nanti belinya langsung kepada si petaninya. Tentu kan dia beli, misalkan udah dikorupsi nih, udah ada modus-modus korupsi, di luaran harganya 15.000 per kilo. Tetapi kan si petani ini akan menjual sebagaimana yang dibeli oleh Kang Deddy Mulyadi kan, misalkan 10.000. Ya udah, orang-orang miskin ini beli langsung aja ke si petani, begitu loh, dengan harga yang dijual ke Kang Deddy, daripada beli di yang harga pasar melambung tinggi setelah dikorupsi, begitu loh. Atau mungkin karena orang-orang terdorong, anjir, mendingan jadi petani kalau gitu gue nih, begitu loh. Kok dikorupsi mulu berasnya ini, ya udah mending gue jadi petaninya aja, begitu loh. Akhirnya orang berbondong-bondong menjadi petani, sehingga profesi petani sudah tidak lagi dipandang sebelah mata, karena nanti akan melahirkan orang-orang kaya baru dari petani, karena memang harga jual gabahnya itu tinggi. Itu kira-kira gagasan yang disodorkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tentu Kang Deddy Mulyadi juga kalau punya satu gagasan, dia akan tahu betul potensi-potensi korupsi dari gagasan yang dia buat. Maka dia nanti akan bentuk satu tim misalkan, supaya tidak terjadi penyelewengan ataupun korupsi dari gagasannya dia kan, begitu loh. Ini kan saya bicara tentang mental orang-orang Konoha nih, orang-orang Indonesia yang dikit-dikit cari aja celahnya korupsi. Tetapi kan ada nilai plusnya, mensejahterakan si para petani ini, begitu loh. Itu kira-kira gagasan yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tetapi ini resikonya Kang Deddy, kalau dia benar-benar menjalankan kebijakan ini, buset,
lawannya, buset, ini udah pasti mafia-mafia ngeri ini, mafia-mafia gede ini, ya kan? Pasti ini yang biasanya hidup enak dari subsidi menyelewengkan subsidi ini, wah akan nyerang Kang Deddy mati-matian nih. Jadi tugas kalian tahu ya apa ya? Ya, itulah tugas kalian. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.